Ya, terima kasih. Lanjut, Ya. Pak. Ya. Allahu Jalla wa A'la tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taha yang artinya kama qala Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Quran ini untuk membuat dirimu berat wahai Muhammad, illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan menjadikan bahan zikir ya, atau sebagai pengingat bagi orang-orang yang takut, ya, takut akan keberadaan Allah, takut akan azab Allah, dan takut akan pertimbangan susahnya di hari akhir. Ya, adapun surat ini juga termasuk daripada surat yang ajib, yang mana dengan karenanya jatuhnya Umar ya radhiyallahu anhu ke dalam Islam akibat daripada surat ini. Yang Umar sendiri adalah ahli di dalam syair, dalam bahasa, tingkat bahasa ini Umar tahu persis bagaimana maksud yang dimaksudkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian pun Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang sahih, man yuridillahi ayyahdiyahu yasrah sadruhu lil Islam. Ya, yang mana artinya adalah afwan, bukan Rasulullah SAW ya. Itu adalah kutipan ayat Quran juga. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya hidayah, yang dikehendaki kebaikan kepada seseorang, maka hal pertama yang Allah buat kepada hamba tersebut adalah membuka pintu hati untuk menerima Islam, ya, dilapangkan hatinya untuk menerima Islam. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahi ayyahdiyahu man yuridillah hu khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Yang mana artinya adalah Rasulullah SAW bersabda pada hadis yang sahih, barang siapa yang Allah kehendaki ke atasnya kebaikan atau hidayah, maka hal pertama yang Allah buka adalah pintu ilmu. Ya, yufaqihu fiddin. Maka Allah akan pahamkan dia tentang beragama. Dan ilmu yang paling besar ini adalah ilmu Al-Quran, Al-Quranul Azim. Sebagaimana yang kita pelajari sekarang, ini adalah ilmu yang sangat besar sebagai induk daripada ilmu-ilmu yang ada di alam semesta ini. Ya, dia adalah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengistiqomahkan majelis yang kita cintai ini, dan akhirnya pun kita telah memasuki bab kedua yang terbesar di dalam 5 bab ya, 5 bab dari 5 bab yang besar, yakni sifatul huruf. Dan kita telah memasuki bagian daripada sifatul huruf yang tidak memiliki lawan. Ya. Secara istilahi, secara bahasa lughawi ya, bab yang tidak memiliki huruf, ya sifat yang tidak memiliki huruf ini artinya adalah sifat-sifat yang sengaja didatangkan, ya berbeda dengan sifat-sifat yang memiliki lawan. Ya, afwan, maksud ada memiliki lawan, jadi memiliki lawan adalah, sedangkan yang memiliki lawan itu adalah sifat kelaziman. Ya, Ana ulangi. Untuk sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan, ini adalah secara bahasa sifat yang disengajakan sifatnya. Ya. Sedangkan sifat huruf yang memiliki lawan itu adalah sifat kelaziman. Ya. Sedikit kita bahas mengenai 4 pembagian pada awal-awal itu. Sifat huruf yang memiliki lawan itu diangkat pertama dari sudut suara. Ya, dari sudut suara, diangkat dari sudut
udara, diangkat dari sudut lidah, dan diangkat dari sudut beratnya ya lisan mengeluarkan huruf. Nah, ini adalah kelaziman. Maka suatu hal yang lazim itu biasanya memiliki lawan. Sedangkan hal yang diusahakan atau bentuknya adalah arid ya, arid, maka itu biasanya tidak memiliki lawan. Ya, secara bahasa pun artinya sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawannya disebut aridah. Ya, sama seperti mat arid li sukun, aridah mendatang belakangan. Sedangkan yang tidak memiliki lawan, yang memiliki lawan itu disebut lazimah, yang sama dengan bahasa kita lazim, artinya lazimah seperti itu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita telah memasuki bahagian daripada sifat yang tidak memiliki lawan, dan kita telah membahas mengenai 4 sifat yang kemarin ya, yakni sifat qalqalah dan gunnah, dan kita juga telah membahas sifat sofir ya, sofir dan tafashi. Baik, sofir dan tafashi. Insyaallah hari ini bab yang akan kita bahas adalah mengenai 2 sifat lagi, yakni sifat yang bernama inhiraf. Ya. Ikhwani fillah, a'azzanallahi wa iyyakum. Inhiraf ini secara bahasa artinya adalah menyilang atau menghalangi. Apa yang dihalangi? Ya, dihalangi adalah suara yang keluar. Ya, jadi secara istilahi sifat ini bermakna menghalangnya lidah atau menyimpangnya lidah di dalam mulut kita ketika keluarnya suara. Nah, ini secara istilahnya. Dan hurufnya ada 2. Yang mana huruf ini kedudukannya tidak akan pernah dengung selama-lamanya. Apa dia huruf kembar ini? Ro dan lam. Ro dan lam. Penyebutan huruf ro dan lam ini dia menyimpang lidah ini keluar untuk menuju makhraj, dan dia menyimpangi suara. Ro dan lam. Atau la ro. Ya. Makanya kedudukan kedua huruf ini tidak akan bisa berdengung. Toib ini adalah sifat inhiraf. Adapun ro memiliki sifat tersendiri lagi. Ya, namanya adalah takrir. Ya, takrir. Sifat ini disebut dengan sifat bergetar secara bahasa, takrir. Misalnya kita pernah lihat, misalnya orang pada saat tahiyat akhir itu ya, menggerak-gerakkan telunjuk seperti itu disebut yuharriku. Ya, dia takrirkan, bergetar seperti itu. Ya, itu adalah teks hadis yang maknanya sama. Jadi takrir ini adalah bergetar, ya, bergetar secara cepat. Ya, beda dengan tahwil ya. Tahwil itu bergeser gitu, moving. Ya, takrir ini dia bergetar. Dan satu-satunya huruf yang dapat digetarkan itu hanya ro. Ya. Nah, di sini biasanya orang, terutama khususnya orang Indonesia ya, yang mengalami masalah di dalam menggeraki lidah ini disebut celat, karena dia salah di dalam menggetarkan lidah. Adapun cara atau teknik dalam menggerakkan lidah ini adalah yang digerakkan itu lidah bagian ujung, ya, sehingga kalau kita lihat secara fisik ya, lidah itu kalau dia melengkung seperti ini, maka di ujung yang digerakkan itu akan sempurna, gitu kan? Karena getaran yang paling kuat itu adalah pada ujung, gitu kan? Nah, sebagian ada yang menggerakkan pada tengah. Nah, itu menjadikan getaran kurang sempurna, ya. Dan ini biasanya menjadi salah satu solusi untuk orang-orang yang belakangan kesulitan di dalam mengucapkan R ini atau ro, itu
memahami benar bagaimana fisik lidahnya, ya, dan bagaimana kontak lidah kepada langit-langit pada saat dia bergetar. Insya Allah Taala kita juga punya pengalaman untuk mengenai hal ini ya, orang-orang terutama anak-anak kecil ya, anak kecil yang mengalami masalah, dan ketua juga punya pengalaman juga pribadi tentang ini ya, mengajarkan murid yang termasuk juga dari keluarga kami juga, Haikal, awalnya tidak mengerti bagaimana proses pergerakan ini, takrir ini. Akhirnya dijelaskan sama beliau, alhamdulillah sekarang hilang celatnya. Inilah salah satu mukjizat daripada Quran, yakni menyembuhkan ya. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Ya, Quran itu diturunkan sebagai obat ya. Taib. Ini adalah dua sifat yang kita cicil. Untuk sifat huruf atau sifatul huruf yang tidak memiliki lawan. Taib, kita buka pertanyaan bagi para penanya yang ada di grup ini. Tafadhol. Lagi ada yang bertanya. Tapi inhiraf sama takrir ya Ustaz ya? Inhiraf, iya. Inhiraf dan takrir. Bismillah. Ustaz, Saya, Pak. mau nanya Ustaz. Iya. Tadi ada disebut bahwa yang yang ada lawan itu yang kelaziman. Iya. Kemudian ada yang tidak ada lawan itu yang diusahakan. Iya, benar. Nah, sekarang sedangkan yang diusahakan ini ada termasuk juga yang di sifat kelaziman gitu Ustaz. Terus kira-kira ini apanya nih? Perbedaannya. Bedanya gitu. Artinya kenapa sampai ada yang ada lawan ini padahal dia masuk, dia bisa masuk yang gitu. tidak ada lawan padahal dia termasuk yang ada lawan gitu aja. Iya, ini Gitu. boleh sebutkan contohnya, Opung? Ya misalnya sin itu ada di al-safir tapi itu ada di hamas gitu Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini mengenai berbicara daripada sudut pandang. Ya, Opung. Iya. Terkait dengan yang ditanya tadi, sin ya secara sudut pandang udara. Jadi jahar dan hamas, anak akan jelaskan, jahar dan hamas ini menyinggung mengenai udara. Ya, sudut pandang huruf itu keluar berdasarkan udara, maka ada dua. Udara yang berat, ya, yang membutuhkan porsi udara yang besar, dan udara yang sisa, yang sisanya ada di tenggorokan. Itulah disebut hamas secara sudut pandang. Ya, maka udara yang besar ini itu mustahil dia keluar dengan yang udara kecil. Kita harus memilih salah satunya. Nah, ini disebut berlawanan kan. Contohnya pada saat saya menyebut sa ya. Pada saat sa ini digunakan udara kecil, udara sisa di tenggorokan kita, nah bunyinya seperti ini. Sa. Saya naikkan udara yang besar, maka dia tidak akan bisa mengeluarkan kata-kata suara yang sama, melainkan dia menjadi za, sa, za. Lihat, ini dari sudut pandang udara, sa, za, ya. Atau huruf yang Opung barusan sebutkan, sa, ya, sin. Sin ini adalah bagian dari udara yang kecil, sa. Kalau dinaikkan udaranya, maka dia menjadi za. Benar seperti itu? Padahal formasi lidah sama. Formasi lidah sama, ya. Za, sa. Za, sa. Nah, ini permainan. Lihat, kita rasakan bagaimana perbedaannya pada saat kita menggonta-ganti huruf ini secara sifat. Za, sa, za, sa, za, sa, za, sa. Lihat bagaimana dada kita itu akan mengeluarkan udara lebih banyak pada saat pengeluaran za. Sedangkan sa itu dia berhenti mengeluarkan udara dan menyetok udara itu di tenggorokan. Sa.
sa. Nah, ini disebut dengan hamas. Iya. Sedangkan huruf yang kita katakan tidak memiliki lawan tadi, atau sifatnya aridah mendatang, itu sofir. Sengaja disiulkan. Sa. Sa. Yes. Desisnya itu adalah usaha tersendiri. Ya. Kalau kita mengurangi porsinya bisa. Nah, dia bisa dikurangi porsinya, gitu, bisa diatur, ditajamkan lebih tajam lagi, atau kita sisipkan sa. Nah, ini porsi ya. Porsi ini dia bisa ditambahi. Namun memang secara fisik memang sulit untuk ditiadakan. Namun para ulama qurra di sini mengatakan bahwa ini sifat aridoh karena kita menyengajakan untuk membuat siulan atau desisan lebih besar lagi. Za, ya. Anzalna, inna anzalna. Bisa dikurangi, inna anzalna, zalna, ya. Porsinya berkurang jadinya. Sedangkan hamas dengan jahar tadi nggak bisa dikurangi. Itu sudah kelaziman seperti itu. Yang bisa salah letak. Salah taruh misalnya. Seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan antara sifat lazimah dan aridoh. Atau sifat yang tidak memiliki lawan dengan sifat yang tidak memiliki lawan. Kita dipandang daripada sudut pandang yang berbeda. Seperti itu. Contohnya seperti tahrik ya, atau takrir. Secara usaha, ya, memerlukan usaha itu kita menggetarkan lidah. Namun dia menggunakan udara yang besar. Ya. Karena mustahil kita menggunakan udara yang kecil untuk menyebut ro ini. Jadinya tidak keluar suaranya malah gitu ya. Ini tidak lazim di huruf Arabiyah. Seperti itu. Harus ro ya. Pakai udara kecil, dia nggak tahu nih di mana tempatnya posisinya gitu. Seperti itu kira-kira, Opung. Ya, terima kasih Ustaz. Afwan. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Opung ya. Karena mengenai sifatul huruf ini adalah ilmu yang muncul belakangan ya. Setidaknya tuh pada abad keempat Hijriyah ya, oleh Syekhana, oleh Al-Imam Abu Muhazim Al-Khaqani. Ya, beliau yang menulis atau merangkai, menyusun kitab tajwid ini. Untuk apa? Memudahkan orang gitu ya. Jadi sesuatu yang disusun oleh manusia ya, selain daripada Nabi dan Rasul, ini sudah lazim atau sudah biasa terjadi nanti di ujung-ujungnya itu ikhtilaf gitu ya, perselisihan mengenai cara-cara ya, tata caranya. Nah, ini kita mengambil ilmu dari jalur Thayyibatun Nasor namanya. Nanti kita akan bahas insya Allah ini mengenai ilmu qiraah ya. Bagaimana pembagian ini adalah dibagi oleh para ulama, bukan daripada Nabi atau Nabi Muhammad SAW, bukan pula dari sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ya. Ini adalah rumus atau rangkuman yang diberikan ulama qurra bagaimana memperinci satu persatu ilmu-ilmu ini agar mudah dipraktikkan oleh manusia. Karena semakin lama manusia jauh daripada Nabi SAW. Karena dulu manusia mendapatkan penyebutan Quran dengan fasih, cara yang fasih itu langsung liko dengan Nabi gitu kan, melihat bagaimana cara Nabi mengucapkan. Namun zaman dulu tidak ada rekaman gitu ya. Dan kita menggantungkan ilmu itu kepada orang-orang yang dipercaya. Ya, semakin lama diangkatnya orang tersebut atau kembali ke rahmat Allah atau warisan ilmunya, nah itulah perlunya dibukukan. Hal ini sama juga dengan hadis ya, ilmu hadis. Baik. Ada pertanyaan lagi daripada para peserta sekalian?
Saya berdebar-debar menunggu pertanyaan dari Pak Sultoni ini biasanya. Maaf Ustadz, tadi agak terlambat saya ada. Iya, iya. Saya nggak tahu ya tadi karena baru jadi. Oh iya. Tadi coba. Maaf, suara saya terdengar nggak ya? Dengar. Suara terdengar, insya Allah, cuman mungkin agak lama Dengar. penyampaiannya. Jelas, insya Allah. Mengenai Silakan Pak. penyebutan huruf ro itu, kalau yang benar itu kalau ya Ustadz. Afwan. Kalau dia apa, Pak? Kalau Timbul tenggelam Pak Sultan suaranya. Putus-putus Pak, suara Pak Sultoni. Putus-putus. halo, Iya, halo, diterima, Pak. suara itu Ustadz, kalau fathah kan tebal ya Ustadz. Ro Putus-putus Pak gitu. Sultan. Fathah, tebal, toib. Kalau itu fathah, Kasroh. kalau kasroh dan domah gimana? Misalnya jadi tips ya, bukan ar-rijalu tapi ar-rijal. Iya. Nah, ini juga adalah sifat yang menjadi ini ya, bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, kalau dari sudut pandang kaidah, tebal tipis ini itu bisa masuk kepada sifat-sifat yang disengajakan. Itu teknik ya, teknik menebalkan atau menipiskan. Jadi kalau kita lihat daripada sudut pandang bagaimana aturan main ro ini, ro mempunyai hukum sendiri dan bab ro ini dibahas cukup panjang ya, karena dia sifatnya berubah-ubah. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, secara singkatnya ro ini hanya dia ditipiskan pada saat dia kasroh. Contohnya min syarri ma khalaq, syarri ma khalaq, ini keadaan tipis ya, syarri ma khalaq. Atau dia afwan, atau dia disukunkan ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, seperti itu. Nah, ini dua keadaan ya. Tadi memang harokatnya kasroh yang pertama, yang kedua dia sukun namun sebelumnya kasroh. Nah, ini dia tipis. Adapun jika keadaan ada fathah dengan dhammah, dia sempurna ditebalkan. Ya, sempurna ditebalkan, maka dia contohnya ya al-ghafur, khairul ya, khairur raziqin, misalnya seperti itu. Khairu, ya, dia menjadi. Nah, ini termasuk salah satu mengusahakan ya, dia masuk bagian sifat yang diusahakan. Namun karena hukum ro ini punya hukum tersendiri, dia dibahas secara terpisah nantinya. Tidak masuk ke dalam pembahasan sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Namun dia punya pembahasan tersendiri mengenai ro ini. Karena tersangkut paut dengan tata cara berbahasa. Kemarin kita menyaksikan juga ya sharing daripada Pak Sultan ini, luar biasa, alhamdulillah, dengan Ustadz yang capable menerangkannya. Insya Allah nanti kita akan, pokoknya ada kondisi di mana ro itu dia dalam kondisi seharusnya ditipiskan namun ditebalkan.
Ya, pada surat Al-Fajr, namun kemarin nggak dibahas oleh Ustadz yang memberikan materi itu pada saat di fi'il amr atau kata wama inna irji'i. Kenapa dia tebal? Irji'i, padahal secara kaidah irji'i. Irji'i ya. Namun di sini pembacaannya irji'i. Kenapa ditebalkan? Karena di sini secara makna ini perintah. Irji'i, tebal dia. Nah, ini pembahasan ini akan dibahas. Masuk kalau sekedar ilmu tajwid itu kaidah huruf bertemu huruf ya. Sifat bertemu sifat, makros bertemu makros. Tapi ini bersangkut paut dengan ilmu lughah, bahasa Arab itu sendiri. Termasuk yang kemarin dijelaskan itu wal fajr, walayalin ashr, wasyafi wal watar, wal laili idza yasri, harusnya kan disebut al fajr itu tebal. Pada saat dibahas dia yasr, ditipiskan. Nah, ini ada historinya gitu. Makanya tidak dibahas hukum roni, memang spesial, sedikit spesial. Dan ini panjang ya, perdebatan tentang roh ini di kalangan para ulama ya. Sampai beliau Hafizullah Ta'ala di dalam YouTube itu menyebutkan ini pendapat ulama Nusantara, ini pendapat ulama Yaman gitu kan. Nah, ini adalah hasil dari ijtihad. Sudah memang lazimnya sunatullah seperti itu. Ilmu fikih juga seperti itu, ilmu hadis juga seperti itu. Karena kita jauh dari sumber gitu kan. Dari sumber, ya ini sumber utama kita adalah Nabi SAW. Maka makin lama ilmu ini dengan hadir. Karena kita kalau membahas masalah bagaimana cara menyebut ini yang baik Ustadz atau Syekh gitu kan, kita akan menyebutkan sumber ya dari jalur Thayyibatun Nasor. Ini sanadnya Hafiz an Asim seperti ini. Nah, ini saya pernah juga ditanya dengan Pak Jaya ya. Pak Jaya mengirimkan voice note istrinya membacalah ya Pak ya, Imam Hamzah Al-Kufi. Bagaimana Ustadz ini bacaan istri Ana sudah bagus belum? Ana jawab la adri Pak, afwan Ana nggak tahu bagaimana cara-cara membaca atau ilmu daripada sanad ini, karena Ana tidak mempelajarinya. Ya, Ana hanya memperdalam jalur sanad daripada ini. Kita akan bahas insyaallah taala kalau kita diberikan umur panjang pada bab yang terakhir ya, bab kelima, bab terbesar kelima kita yang judulnya adalah histori atau tarikh. Iya. Saya tambahin sedikit. Seperti itu kira-kira Pak Sultani. Saya tambahin sedikit. Terima kasih Iya. Ustadz. Kok ini suara saya agak mantul ya? Iya, nyampainya di sini juga. Itu tadi biasa. pertanyaan Pak Sultoni. Saya nggak tahu di bab mana. Kalau di tahsin kita itu kita di babnya tahsin kita itu kita di babnya tahsin. Nah, jadi tahkim itu tebal ya. Tahkim itu jadi tebal ya. Dengar Ustaz, dengar. Iya. Jadi kalau kita bicara Putus Pak. iya nih jelas nih. Iya. Jadi kalau kita bicara tahkim, mungkin Opung juga sama Pak Sisko sudah pernah masuk ke dalam bab ini ya di pelajaran tahsin. Tahkim ini semua huruf bacanya dengan tebal.
Tetapi pada waktu kita membahas Roy ini itu memang banyak. Justru saya waktu tes pun dan puas itu soal roh tebal tipis ini memang harus banyak yang ini juga nih, banyak yang salah ini, banyak yang ya salahnya pertanyaannya agak menjebak. Makanya kayak roh tebal itu ada berapa? Ada 11 macam, terus roh tipis ada berapa macam. Jadi ada 11 macam, terus roh tipis ada berapa macam. Jadi diingat juga gitu. Tapi kalau tadi praktek pada waktu kita tilawah, memang kita suka kebablasan, tetapi memang perlu diingat juga roh, mengenai roh yang dan roh. Nah, ini saya juga ingin menanyakan kepada Ustaz Ahmad, tahsin kita ini setelah kita masih kita masukin apa lagi, kita memang masukin sendiri juga, memang tangkap ajar juga sendiri juga dalam tangkap ajar juga di dalam tas kita. Gimana Ustaz? Afwan Pak Ketua, boleh lagi sekali lagi pertanyaan. Gimana Ustaz? Ya, ini saya pun nggak tahu. Afwan Pak Ketua, boleh diulangi sekali lagi pertanyaannya. Ya, mengenai bab saya pun nggak tahu nih kenapa. Mengenai itu setelah kita dari Mahruz Sifatul Huruf, Sifatul Huruf, apa kita akan masuk ke apa lagi? Baik. Kita membagi bab ini jadi 5 bagian besar ya. Pertama makhraj, sifat. Yang ketiga mungkin kita bisa angkat sedikit mengenai istilah-istilah tajwid ini. Jadi istilah tajwid ini nanti dalamnya akan ada roh. Yang keempat adalah bahasa Arab. Nah, jadi saya membuat pembagian bab ini. Nantinya pada bab keempat ini kita akan belajar bahasa Arab sedikit nih, Bapak-bapak sekalian. Gak apa-apa kan? Alhamdulillah. Kita mengenal apa itu ilmu. Kita akan mengenal nanti apa itu isim, apa itu fi'il, ya. Bagaimana pembagian kata. Poin. Namun ini pembelajaran bahasanya itu bertujuan untuk praktik di Quran saja, bukan sampai kepada ilmu balaghah. Karena Anda sendiri juga masih dalam tahap pembelajaran. Namun basic ini harus diketahui. Radhiyallahu an itu berkata pada asar yang sahih, inna lughatal arabiyyah min ad-din fa'lamu, yang artinya adalah sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian, maka pelajarilah dia. Pelajarilah. Kita mau nggak mau harus mempelajari bahasa Arab, apalagi di sini mengenai masalah roh, ini kaitannya erat sekali dengan bahasa Arab. Ya. Dan yang kelima adalah mengenai histori. Jadi histori ini kita akan menyinggung apa perbedaan, ya, apa perbedaan mengenai ilmu qiraah dengan ilmu tajwid. Ya. Nah, dari semua ini insyaallah taala ilmu tajwid ini telah sampai nanti pada kita, dan sebagian kita menyinggung mengenai ilmu qiraah. Jadi urutan kelima tadi, pertama makhraj dan sifat ini menghindari kita semua insyaallah untuk menghindari kita semua daripada kesalahan yang besar dan yang kecil. Yang ketiga mengenai istilah dan apa tujuannya, ya, seperti iqlab, ikhfa, idgham, ini kan adalah dari para ulama, bukan daripada
Rasulullah ataupun sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ya. Yang keempat ini bertujuan untuk mengetahui literatur daripada Quran ini secara ringkas. Dan yang kelima, kita ingin masukin hal yang lebih dalam lagi, naik turun dan sampai kepada kita caranya dan khilaf yang terjadi. Nah, inilah 5 bab besar. Jadi semakin ke ujung ini sifatnya semakin ringan ya, semakin dia sunnah muakkadah. Namun yang 2 pertama inilah yang paling besar, yang harus dipelajari, sebagaimana Al-Imam Jazari berpesan kepada para kaum muslimin bahwa ya, bagi orang yang ingin membaca Quran wajib, karena di dalam terdapat 2 lahan yang menjadi tolak ukur benar atau tidaknya bacaan ini. Dan hukum ro, ya sedikit saya singgung hukum ro. Bagaimana kalau kita menebalkan hukum ro, menebalkan ro yang seharusnya ditipiskan atau menipiskan yang seharusnya ditebalkan? Ini nggak perlu khawatir dalam penyebutan ro ini, karena ro ini tidak merusak makna sama sekali. Ya, namun dia adalah syarat daripada kefasihan, ya, membaca Quran, hanya sebagai kefasihan di dalam membaca, karena bersangkut paut dengan tata cara pengeluarannya ya, secara baik itu secara makhraj maupun ini tafkim dan tarkik, itu kita insya Allah akan bahas di bab ketiga besar kita setelah murojaah. Setelah murojaah ya Pak. Karena kami benar-benar berharap akan lahir banyak pengajar lagi daripada majelis kita ini, ya, untuk menyebarkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yani secara teks bisa dibagi menjadi 2 makna ya. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu bisa diartikan siapa yang mempelajari Quran dan yang mengajarkannya, pakai dan gitu ya, dan yang mengajarkannya. Atau man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, karena waw di sini tidak hanya dan saja artinya. Maksudnya bukan fungsi ya, bukan conjunction, tapi kelanjutan sifatnya setelah dipelajari dan diajarkan. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, habis itu dia pelajari dan diajarkan gitu. Bisa jadi artinya juga seperti itu. Nah, inilah yang kita harapkan pada majelis ini. Ya, sangat terlihat ya daripada progres, insyaallah taala ana sangat yakin dengan izin Allah ini mudah bagi peserta. Itulah penyampaiannya mengenai materi kita. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak ada pertanyaan, kita insyaallah akan masuk pada sesi selanjutnya, pembacaan Al-Fatihah, atau yang belum baca kemarin ya, ada 2 orang buat kita ya. Ada yang mau baca itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tadi mau baca Al-Ma'un Opung. Al-Ma'un. Siapa yang belum baca? Baik. Saya Pak Tua. Tohib, Opung. Silakan. Tafadhol Opung. Siapa Opung dulu, boleh Opung. ya mungkin ya. Siapa Opung dulu, Opung. Opung dulu ya. Opung dulu. Untuk membaca Al-Ma'un. Tolong Opung. Oh, ini suara saya ini apa? Nah, Echo, Pak. Gimana, Pak? nah.
Ya, sama sama saya. Ya, sama sama saya. Oke, saya coba. Saya lagi ya, saya coba ya, San. Ya. Baca aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu echo, agak bingung saya jadinya. Memang di kami nggak apa-apa sih. Bagus, Bagus ya. bagus. Itu Pak Jaya dulu. Oke, Pak Jaya. Ayo, Pak Jaya. Pak Jaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi kadzibu biddin. Gimana suaranya nih, Pak? Bagus, Pak, bagus. Ayati wala yahuddu ala miskin fawailul lil alladzina hum sholatihim sahun. Bentar, Pak. Alladzina Sahun. hum wa yamna'un Baik, barakallahu fiik. Pak Jaya. Ya, Pak. Iya, baik. Allah barik fiik. Pak Jaya, tadi Anda terdengar ayat kelima itu hunnya dengan huruf H ya. Sahun. Harusnya Ain. sahun ya. Salatihim sahun. Bukan sahun, tapi sahun. Boleh diulangi Ayat 5. ayat 5 ya. Salatihim sahun. Sahun ya. Bukan sahun tapi sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Baik. Baik, barakallahu fiik. Iya, alhamdulillah. Koreksinya hanya untuk itu saja Pak Jaya. Selebihnya sudah duduk pada sifat dan makhraj. Ya. Jadi kita sudah mulai menyinggung ini ya. Setiap yang dibacakan itu masuk kepada lahan yang mana. Ya. Kalau sahun ini dia larinya kepada jali, ya, jali yang dapat merubah makna. Baik. Adapun yang lainnya, bacaan lain, alhamdulillah sudah jayyid jiddan. Barakallahu fiik, Pak Jaya. Untuk peserta selanjutnya. Opung gimana, Opung? Udah bisa? Masih kembali suaranya, Opung? Saya coba pakai handphone, Pak. Oh, toib. Boleh.
Mungkin sambil menunggu pengaturan dari Opung bisa ke Nah, kalau Watia Papi ya. dulu ya. Oh, Papi juga belum? Assalamualaikum. Iya belum ya? Papi udah kayaknya. Oh, udah ya. Bolak-balik. Udah, wah, Masya Allah. Santai aja. Afwan. Gimana, Sat? Ya. Bisa dengar, Sat? Bisa. Opung. Bagus, Bisa, Bung. Opung. Bagus. Baik, tafadhol. Wih, mau dengar itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, saya coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sebentar, Opung. Mengenai berkenaan dengan materi kita, ini adalah ro yang ditafkimkan, ya. Dan sifatnya takrir, jadi boleh ditambah sedikit porsi getarnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Baik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Iya, sebentar, Opung. Ini di ayat ketiga ada huruf yang mempunyai sifat itbaq, ya. Ini adalah bod dan po. Jadi pembacanya dibuat lebih berat lagi. Wala yahuddu, bu, ya. Cara tahqiq nih ada baca wala yahuddu ala ta'a, ya. Yahuddu ala ta'a, ya. Mari ulangi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mumtaz. Ya. Fawailul lil musallin. Ya. Allazina hum an salatih. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Baik, barakallahu fiik. Tapi Masya Allah, ini duduk ya, makhrajnya tidak ada lahan jali di sini maupun lahan khafi, ya. Namun di sini peningkatan terhadap huruf itbaq, dan ini mohon diperhatikan karena di sini juga yang kita dapat informasi ini orang Arab pun juga banyak yang kelewat ini mengenai itbaq ini, sangkut pautnya kepada kefasihan, ya. Salatihim, ya. Yahuddu ala ta'a, seperti itu. Ya. Selebihnya ini sudah mumtaz, barakallahu fiik. Tapi Opung. Ya. Kita masuk kepada Al-Fatihah. Giliran bacanya Pak Agus sama Pak Adi ya. Pak Agus dengan Pak Adi. Masya Pak Adi, Allah. Pak Ketua Goes. Amir Goes dia. Masya Allah.
Amir Goes. Adi Goes namanya, Adi Goes. Masya Allah, Masya Allah. Ayo Pak Adi duluan, Pak Adi, ayo. Senang nengok umat kaum muslimin yang wasbah ini, yang kuat nih. Kuat fisik dan ilmu. Amin, amin. Masya Allah. Silakan bagus. Bagus, dulu ya? boleh, Ya, bagus. terima kasih. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bentar. Tanya diringankan saja, Pak. Nasta'in. Baik. Iya, Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, sebentar, bagus. Siro, ya. Ini Siro. makhrajnya sama dengan sa, ya. Sa, namun dia ditebalkan. Nah, dia ada dua fase evolusi, ya. Sa ditebalkan, jadi si. Diitbakkan, jadi si. Soi. Nah, jadi tetap dia ujung lidah itu sama dengan kita mengucapkan sa. Jangan sampai dia menyimpang kepada shin. Shiro. Yang mana shin ini memerlukan udara yang banyak ya tersebar dalam mulut. Terdengar dia shi. Tapi si. Jenis udaranya tajam. Siul ya, tajam dia. Atau disebut dengan sofir ya. Siro. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Barakallahu fiik. Boleh ulangi dari ayat ke-7 dari awal. Bagus. Dan ayat pada kata terakhir itu bolin ini dipanjangkan 6 harokat. Ya, 6 harokat. Mad lazim musaqqal kilmi. Ya, Ustaz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu barik fiik, Masya Allah. Ini lamnya ini mumtaz, Pak. Alhamdulillah. Lamnya ini al-lisanul arabiyyah. Ya. Bukan min laisa lisanul indonesiyyah. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Ini makhrajnya sudah duduk, sifatnya sudah duduk, dan tinggal mengenai keistiqomahkan terhadap setiap sifat yang dikeluarkan. Ya, ini hal yang biasa ya. Tidak hanya terjadi pada kalangan peserta tahsin, bahkan kita pada pengajar ini jika menyetorkan hafalan itu suka terkurangi porsi sifat ya, porsi sifat ya. Kalau makhraj, insya Allah kita sudah lepas. Tapi porsi sifat ini memang perlu diistiqomahkan. Yang mana obatnya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan banyak membaca ini. Masya Allah. Insya Allah. Bagus nih orangnya ini, insya Allah Ta'ala nih. Satu banding 6 kita nih Pak ya. Saat ini ya. Masya Allah. Untung Ana sudah masuk lembar kedua nih, khatabnya nih. Bagus. Iya. Boleh. Mau nanya nih. Opung. Ya, Opung, silakan. Kalau nafas nggak sampai itu boleh berhenti di
alaihim tuh lanjut waladolin gitu, Ustaz. Kalau dibagi Boleh, tiga. boleh. Ya. Boleh, Opung. Insya Allah boleh. Oh. Ya, kita bukan bicara afdol ya, tapi kita bicara mengenai segi makna. Ini pada umumnya waw ini yang paling mudah kita ini berhenti ini. Ya, kalau ada huruf waw ini biasanya ini kebanyakan ya, waw ini bisa menjadi tempat kita singgah sebentar nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu kira-kira boleh insyaallah. Ya, Secara makna ya. tidak berubah dia. Kadang suara nggak nyampe, jadi do-nya tuh panjangnya nggak sempurna gitu, Ustaz, kalau nyambung. Iya, boleh. Atau kalau mau misalnya sedikit ya, karena waladdallin itu kan sedikit dia sambungannya. Mau diulang lagi dari ghairil maghdubi. Oh, tapi tadi ini ya, mulai dari ghairil maghdubi. Jadi dibagi 3 gitu boleh, nggak masalah insyaallah. Ya, boleh dibagi 3 ataupun 2 ya. Dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, atau bagi 3 dari waladdallin. Ini pada umumnya waw ini mohon di catat para ikhwah sekalian, ini umumnya boleh untuk menjadi tempat persinggahan kita ingin wakaf. Ya. Karena waw ini conjunction ya, atau konjungsi. Dia memisahkan antara 2 kata maupun 2 makna. Kecuali ada nanti waw ataf namanya. Waw sumpah. Wal asr. Wal asr ini adalah sumpah ya, demi ya. Atau walaqad. Ya, itu kesatuan dia. Bukan konjungsi maupun preposisi ya, tapi waw di sini sebagai bahagian daripada kata tersebut. Tapi pada umumnya kalau kita ketemukan waw ini boleh insyaallah taala. Iya. Pak Adi, silakan. Iya, Pak Adi Goes nih. baru lagi namanya. Masya Allah. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Sebentar, Pak. Iya, sebentar Pak Adi. Kaf ya, kedepankan lagi makrosnya. Sedikit menyentuh kepada qaf ya. K itu di depan dia. Lidah bertemu dengan langit-langit yang keras. Iyyaka kana ya. Iyyaka na'budu wa Iya itu dia. iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana nih Ustaz? Oh, afwan Pak Adi. Di ayat ke-7 ini sampai dengan terputus-putus tadi. Boleh kita minta ulang? 7 ya. Ayat ke-7 ya, terakhir. Ladzina an'amta 'alaihim Ya, ghairil sebentar. Ya, sebentar. Pertama, ada zal ya, itu dikenakan kepada gigi seri atas. Siratal ladzi ya. Jangan dia duduk di zai, zi, dia zi. Siratal ladzi. Baru di sini ada 2
posisi yang menduduki tingkat kesulitan kelas 1 nih ya. Kalau bertemu hamzah dengan ain. Ini harus dibedakan. Ya, an'am, an'am, an'am. Pertama dia kasar, dia bentuknya syiddah ya, an. Yang kedua dia ini ya atau tawasud. Am, am, am. Sama seperti tadi Pak disebutkan nasta'in, nasta'in. Nah, ini am, am. Ya, baik. Diulangi sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sedikit dipanjangkan lagi 6 harokat ya. Dallin. Panjangnya dipanjangkan lagi. Waladdallin. Waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Mumtaz. Baik, Pak Arman. Tafadhal, Pak Arman izin ya. Tahalallahu lak. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Iya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikuma. Kita masuk kepada sesi selanjutnya ya. Sesi utama kita yakni pembacaan surat pendek yang akan kita bahas dari ahkamut tajwidnya. Saya Baik. Kita Kita mohon pada peserta sekalian untuk unmute mic-nya agar kita bisa mendengar atau menyimak. Baik. Jika sudah di-unmute, kita masuk ya dengan metode talqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ingat qaf di sini tebal apa tipis? Tipis. Tebal. Tebal ya. Di sini tebal. Jadi diangkat lidahnya qu, fi qu, fi qu. Dan ini mudah karena ro juga kondisi tebal. Fi quraish. Jadi masuk kepada ya di sini adalah kondisi namanya lin ya, lin. Jadi kita menjatuhkan dari tebal ke tipis. Roish. Ini lin namanya. Baik. Kita ulangi dengan menahankan ketebalan ro dan qaf di sini ya. Baik. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Iya. Di akhir huruf di huruf ayat ke-1 ini ada tafasyi ya. Ish. Baik. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf.
Iya, di sini ada H yang berharokat sukun ya, dimatikan. Nah, di sini sangat terasa sekali seharusnya sifat hamasnya dia ya, udara kecilnya itu terasa. Rih, rih, rih. Dan jangan lupa kondisi ro di sini adalah tipis ya. Dia bukan rih tapi rih ya, ke bawah ya. Ila fihim rih, rih. Ya, lalu di ayat terakhir ini wa ini masuk dari hamzah wasol ke sod. Was. Jadi jangan sampai was ya. Jangan was. Itu was jadi menebalkan was. Ya. Wa masuk ke tebal. Kita ulangi sekali lagi ayat kedua ini. Ila fihim latashita'i was-sayf. Fadol. Baik. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya. Bagi yang lamnya masih versi Indonesia, mohon untuk di-convert atau dikonversi kepada versi Arab ya Pak ya. Fal ya. Kemarin bacanya apel kan ya. Apel. Fal jadi fal. Fal ya'budu hadzal bait. Kita ulangi sekali lagi. Falyabudu rabb hadzal bait. Baik. Baik. Alladzi at'amahum min ju'. Wa amanahum min khauf. Iya, ikhwah di sini ada min ya. Bertemu dengan kho ini hukumnya izhar ya. Jadi tidak ada alasan kita untuk melamakan dengung min nun di sini. Ya, jadi dia langsung wa amanahum min khauf. Min itu sekedar akmal matakunnya nun saja. Min khauf. Jangan min khauf. Nah, karena tidak punya alasan untuk mendengungkan, memperbanyak porsi dengung di sini. Min khauf lah ya, walakin min khauf. Baik, kita ulangi. Iya, ahsan, seperti itu Pak Rahmat. Kita ulangi sekali lagi. Wa amanahum min khauf. Min khauf. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah ini adalah pelajaran baru kita lagi ya di sini, ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum, mengenai adanya lin ya. Jadi ada bahasa baru lagi nih, istilah baru, madlin namanya. Uroi, seakan-akan kalau buat ro ini dia dua harokat bisa, namun di keadaannya lin ya. Roy, ai, au. Nah, ini adalah kondisi lin namanya ya. Namun lin di sini di arid disukunkan. Jadi bacaannya
Quraisy. Ya, ini adalah lin. Ya. Jadi ke depannya nih, insya Allah kita menambahkan mat lagi ya dengan hadirnya surat ini. Jadi ke depannya jika ada ai atau au itu kita masukkan ke dalam mat. Mulai dari surat ini, insyaallah taala. Adapun yang lainnya masih sama seperti ibroh daripada surat-surat sebelumnya ya. Pelajaran yang kita ambil baik itu dia bentuk matnya, gunnahnya maupun qalqalahnya. Baik. Mari kita masuk kepada bab ahkamut tajwid. Kita mulai daripada ayat pertama. Ya, mari kita cari di sini mat. Ya. Huruf pertama di sini apa? I. Iya. I. Ini namanya apa, Pak? Mat asli. Mat asli. Masya Allah. Masya Allah. Anta Hasan, ya akhi. Baik. Kedua? Rois. I. Belum Rois ada. La ya. Ya, la di sini dia nggak pakai lam alif ya. Jadi la disambung dengan fa namun dikasih tanda. La ya ila. La di sini masuk hukumnya apa, Pak? Ila. Iya. La hukumnya apa di sini? Mad. Mad. Mad asli, Masya Allah. Mad asli ya. Harokatnya berapa? Dua harokat. Poin. Terakhir tadi adalah Rois. Ya, ini namanya apa? Quraisy. Asli juga. Madlin. Madlin. Kalau dia kondisi tidak disukunkan. Quraisyin, ila. Nah, ini dia apa namanya baru dikatakan madlin. Tapi kalau dia dibuat sambil mematikan sukun ya, matikan dua huruf setelahnya, ini masih masuk ke dalam mad arid li sukun. Arid li sukun. Yang panjangnya berapa harokat, Pak? 4 sampai 6. 4 harokat. Poib. Ya, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Namun afdolnya pada halakoh kita ini afdolnya 4. Ya, poib. Ayat kedua. Ya. Pertama. Lam. I. Ya, poib. Ini apa nih? Mat apa nih? Mat asli. Agak aneh bentuknya nih. Asli juga, Masya Allah. Masih asli ya? Ya. Itu tuan huruf ya. Ila, poib. Harokatnya berapa? 2, poib. Ya, setelah i Lam. poib, masih mat asli. Setelah itu Ta. ya. Ta ini berapa harokat, Pak? Harokatnya dulu nih. 4. Namanya Kelas. Nah, namanya apa nih? Namanya Mad jaiz. Mad jaiz. mat jaiz. Ada yang berpendapat mat wajib? Ya, mat wajib nih. Mat wajib atau mat jaiz? Wajib apa jaiz ya? Oh, iwas bisa ya. Ya Allah. Ini nyatu atau pisah nih hamzahnya? Nyatu atau pisah ini sebenarnya nih. Bisa juga. Baik, anak kasih sedikit ini ya bocoran. Jika hamzah ini dia mengawali kata ya. Biasanya hamzah ini mesti numpang dulu dia. Apakah di alif atau di ya, apa di waw. Ya. Dia numpang. Contoh nih, lihat nih. Ila fihim. Ini dimulai dengan hamzah kan? Hamzahnya dia ila fihim ini satu kata. Nah, ini
dia harus numpang di alif. Adapun dia numpang di bawahnya alif. Nah, yang ini asyita, dia tidak numpang kemana-mana. Dan secara teks ini juga terpisah ya. Lihat ada spasi yang lumayan jauh antara hamzah ini dengan waw. Ini adalah satu huruf. Jadi tandanya, misalnya ini hamzah dia tidak ada tumpangannya, apakah alif atau waw atau ya, maka ini kebanyakannya dia satu kata, termasuk dari kata sebelumnya. Baik. Jadi kalau termasuk dalam kata satu kata menjadi mad apa? Wajib. Wajib Wajib. mutasil. Wajib. Wajib mutasil ya. Wajib dia tidak tersambung, mutasil. Maksudnya tersambung kata-katanya, dia tidak terpisah kata. Baik. Setelah itu 6 ya Ustaz. mad setelahnya 6 harokat atau 4 harokat Ustaz? 4. 4 harokat. Oh, iya. 6 harokat itu hanya diduduki oleh mad terpanjang ya di dalam Mad bacaan lazim. Al-Quran ini, yakni mad lazim ya, mad Mad lazim lazim. sakol kilmi yang terdapat pada surat Al-Fatihah. Ya. Baik. Selanjutnya Soif. Soif. Baik. Baik. Ini mad apa Pak? Adi? Arif li sukun. Arin. Arid li sukun. Barakallahu fiik. Harokatnya? 4. Iya. Baik. Ayat ketiga. 4. Du. Du. Iya. Baik. Du. Iya. Ini du ini sifar apa nih Pak Ketua? Du. Pak Tua dan Pak Sultan nih, sifar apa dimasukkan nih? Mustadir. Ini Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Ada berandakannya dengan ini aja ya, dengan bulatan ini, bulatan yang dia sempurna ataupun dia lonjong ke atas. Ya, kalau dia seperti ini, namun a di sini, alif di sini itu jadi impas ya, karena alif ini dia harus memanjangkan waw, sedangkan wawnya di sini dia sukun juga. Nah, jadi ini double ya sebenarnya di sini. Tanpa adanya alif dan sifar ini pun juga dipanjangkan 2 harokat saja sebenarnya. Namun di sini terkait dengan histori bagaimana kata-kata ini diambil. Baik. Pak Ketua yang paling hafal nih mengenai sifar nih, insyaallah. Jadi Baik, tetap setelah 2 itu harokat ya Ustaz. tetap 2 harokat, Pak. Tetap 2 2 harokat. harokat. Iya. Setelah itu Ha. Ha. ha, iya. Ha. 2 Baik, ini harokat. masuk mat asli 2 harokat. Terus Hamzah masuk? Tidak. 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 Barakallahu fiikum. Baik. Setelah itu yang terakhir ada pada Mad arid li sukun. Arif li Arif li sukun. sukun. Barakallahu fiik. 4 bait. Selanjutnya ayat keempat. Zi. Zi. Alladzi, iya, ini ketara ya, ini mat apa nih? Mad jaiz. Mat jaiz munfasil, ketara sekali ya. Bedaan lihat nih, di sini Masya Allah. Baru saja kita jadikan pelajaran tadi ya. Ayat pertama ternyata di ayat keempat ini ada. Lihat ya. Hamzahnya numpang kan? Hamzahnya numpang pada alif di sini. Nah, ini berarti Hamzah mengawali kata di sini. Ya, mengawali kata. Baik. Selanjutnya Ju. Ju. ju ya, ju masuk ke mad asli. Baik, selanjutnya A. ya, ini masuk ke mad asli. Dan yang terakhir Khauf. baik. Apa dia? Mad arid li sukun. Arif li sukun. Baik, barakallahu fiikum. Khaw. Afwan Pak Ketua, Anda izin 5 menit sebentar. Boleh? Iya, silakan. Ustaz. Ini internetnya masalah nih Pak
ketua di saya. Sama Pak. Iya, saya juga nih. Kayaknya mertilang ya. Saya Tertilang kena nih. saya di Magelang. Nah, insya Allah nanti kalau udah ganti Bisnet udah lebih bagus nih. Oh, insya Allah. Ya, ini Pak Agung yang lagi Pak Sisko yang sedang mengurus Bisnet. Pak Sultoni pakai apa Pak? Terus Internetnya? media Saya Pak. cuma ngurus Oppo. tenda aja, Pak. Oh, media saya pakai ini apa? Ini Telkom home. punya itu. IndiHome. IndiHome. Kok dua-duanya kena ya? Iya. saya bagus. Saya IndiHome bagus. Nah, saya sekarang udah bagus nih, udah nggak ini lagi. Saya pakai IndiHome. Sekarang udah bagus nih. Tadi mantul-mantul suaranya. Iya. Pak Sisko, Ya, kapan Bisnetnya masuk? lagi mereka baru mulai project untuk instalasi, Pak. Oh gitu. Oh. Jadi kalau pakai Bisnet nanti kita TV-nya juga bisa ya? Pilihan mereka itu ada hanya internet aja, ada di bundle dengan TV juga. Jadi kita ada pilihan, itu enaknya, Pak. Oh, kalau saya sudah punya TV itu, terus terang saya memang senang sama IndiHome itulah. Apa banyak program-program apa agamanya itu. Iya, iya. Kita bisa pakai internetnya aja kok, Pak. Yang Bisnet ini, paket internetnya aja. Pakai Bisa. internet aja ya? Heeh. Oh gitu. Heeh. Per bulannya Ada berapa internet dong Bisnet? nanti, ada IndiHome sama Bisnet ya? Dan menurut brosur promonya itu dengan kualitas yang jauh lebih baik, kita dapat harga yang hampir sama dengan kita bayar ke First Media. Jadi kecepatannya itu bisa sampai 75 dengan bayar 375 kalau nggak salah ya. Itu di luar sewa perangkat dan lain-lainnya. Oh gitu. Mudah-mudahan lebih bagus lah. Amin, insya Allah, Pak. Sudah menderita Pak sama FM, Pak. Kabelnya tambah banyak ini ya? Mereka bangun tiang sendiri, Pak. Oh gitu. Ya, kabelnya tambah banyak juga sih, emang benar. Cuman Dia pakai harusnya fiber, Pak. lebih rapi. Fiber, Oke. fiber optik. Baik, jemaah afwan. Iya, kita masuk kepada hukum yang kedua, yakni seperti biasa urutannya adalah gunnah ya. Gunnah. Di dalam surat ini ada berapa gunnah satu surat ini? Satu surat ya, dari ayat pertama hingga ayat keempat. 6. 6. Ada 6. Iya. Nah, yang lain ada ingin menjawab juga, ingin berbeda pendapat atau membenarkan gunnah ya, dengung ya. Pertanyaan apa tadi? Gunnah, gunnah. Ada dengung, ada berapa satu surat ini gunnah? Satu surat. Satu surat ya, satu surat. Satu surat semua dari 1 sampai 4. Dua cuma. Dua. Oh iya, dua. Dua, Ustaz. Cuma Dua. Dua. Ya, ini gunnah musyaddadah masuk ya? Iya. Dua. Tapi ini masuk nggak halki Dua, masuk dua. nggak ya? Dua poin. Ini Soal kita mahum itu 1, min iya, 2, poin. ju Kita urut dari pertama ya. Dari pertama apa? Hum. Hum 1, Hum. Ini hukumnya apa nih? mudaddah guna musaddada. Iya, gunnah musyaddadah. Atau nanti bagi yang sudah mengenal mengenai idgham, ini idgham mimi ya masuknya. Idgham mimi.
Ya, mim bertemu dengan mim. Oh ya. Atau boleh juga guna musyaddadah, boleh. Hum pertama, hum terus masuk ke Mana hum? Min. ya ini apa dia hukumnya? Nun mati ketemu ja. Ikhfa. Ikhfa ya, nun mati bertemu dengan huruf selain Ikhfa. yarmulun ya, yarmulun ingat ya. Selain yarmulun ikhfa. Tenggorokan. Kalau yarmulun dia masuknya apa? Ikhfa. Idgham. Idgham, yarmulun idgham. Kalau misalnya selain yarmulun ikhfa. Baik. Terus ada ayu. Berarti udah 3 di sini aja ya. Udah 3, ayu. Oh iya. Ayu. Ini masuk hukumnya apa? Nun mati bertemu atau tanwin? Nun mati bertemu dengan waw. Idgham. Idgham. Masyaallah. Idgham ya, yarmulun masuk ya, yarmulun. Ini masuk idgham dan ini ikhwah ini masuk kepada dengung yang harus dibagi ya. Tidak dia harus dia tidak masuk kepada wawunya saja namun kepada hidung. Jadi memang penyebutannya harus sengau. Jadi karena tadi kita pisah ya. Kita pisah jadi tidak masuk di sini. Bukan ini sempurna ke waw aja dia. Tapi dia terbagi antara mulut dengan hidung, sengau jadi seperti itu. Ya, itulah haknya idgham. Tapi pada saat masuk dia ke wawunya nggak boleh disengaukan juga. Nah, ini masih sengawanya. Wanya harus izhar. Langsung pindah dia. Dan ini tricky, cukup terjebak ya. Bahkan dari kelas tahsin tingkat lanjutan juga dan para asatis ini cukup menjebak ya. Gitu kita disengaukan karena itu perlu usaha tersendiri. Habis itu kita melepas sengaunya lagi dengan tiba-tiba karena waw tidak sengau. Bukan ya seperti itu. Baik, ini masuk idgham di gunnah. Iya. Setelah itu ada ya min. Nah, ini hukumnya apa? Mimi. Idgham mimi. Masya Allah ya. Idgham mimi atau boleh juga di sini bagi yang menyebut gunnah musyaddadah karena mim harokat tasydid ya. Tapi basicnya ini secara literaturnya ini idgham mimi. Ya, memasukkan ya mim dimasukkan ke mim juga jadi mimi jadinya. Idgham mimi. Baik. Hukum ketiga kita cari di sini mengenai qalqalah satu surat. Itu ada satu lagi, Ustaz. Enggak ada. Ada satu lagi. Kalau dia diwasolkan. Iya, kalau dia diwasolkan dia masuk ya. tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bisa dia masuk. Tapi kalau tidak diwasolkan tidak masuk. Baik. Iya, kita masuk kepada yang selanjutnya. Jadi semuanya ada 5 ya, Ustaz? 4. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 4 ya. Kan habis di atas 3 kan. Lagi, min. Kan habis hum ada min lagi. Minju. Enggak, yang terakhir. Sorry itu ini alfi ya. Maaf. Min khauf. Jadi ada 4 ya? Enggak. 3. Ya, ada 4 iya, betul. Ada 4 ya. Betul, iya, betul. Ada 4 kan ya? Sepakat ya, ikhwah? Oh ya 4. 4. Karena nggak mau ada khilaf di antara kita di sini. Masya Allah. Masya Allah. Bainana wa bainakum sawa, ini harus sama nih. Masya Allah. Afwan. Iya. Sekarang kita cari satu surat ini untuk
Qalqalah. Satu. Ada berapa? Satu. Satu. Sepakat nih. Fazul sepakat nih Fazul. Iya, satu. Satu ya. Ya. Pada kata apa? Al-Qur'an. Ya, ini masuk derajatnya apa ya Pak? Ini Derajatnya sugro apa kubro? kubro ini. Kubro. Sugro atau kubro? Sugro. Subro di tengah saat. Sugro. Masya Allah. Ikhtilafun katsir. La haula wala quwwata illa billah. Ini masuk apa nih? Siapa amirnya di sini? Opung ya? Opung sebagai amir ya. Ini ijtihad Opung ini apa nih? Po di sini sugro atau kubro? Subro. Kubro? Sugro. Boy. Subro. Ya, dari kata sogir, sugro. Ya, sugro. Subro. Sahih. Masya Allah. Jadi kalau amirnya benar nih, ijtihad benar semua nih, insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Masya Allah. Ya, alasannya apa nih Pak? Di tengah. Karena dia di tengah kata ya. Jadi tidak ada boleh kena kepada leher kita ya. Atau jangan. Tapi dia atau ya, ya. Bacaan apa ya? Barakallahu fiik. Wa akhirul hukm ya, dan hukum terakhir adalah mengenai tebal tipis. Dan di sini kita fokus pada huruf ya, huruf pertama yang ditebalkan dari ayat pertama. Ayo kita sama-sama urut dari bawah, ikhwah. Dari atas, afwan. Ayat pertama. Ro, iya. Baik, selanjutnya ayat kedua. Masuk. Soif. Langsung ke soif ya. Was. Baik. Ayat ketiga. Ro ya. Baik. Ayat keempat. Khauf. Sebelum khauf masih ada. Apa ya? Apa itu sendiri juga harus dibaca tebal. Baik. Dan yang terakhir adalah khauf ya. Khauf ya. Kali ini. Barakallahu fikum ajma'in. Insyaallah artinya sudah paham nih ya, dan kepahaman mengenai istilah-istilah ini memudahkan kita untuk memasuki nanti bab besar kita yang selanjutnya adalah istilah tajwid, istilah-istilah tajwid ini. Nah, kita di sini akan dituntut mengenal lebih dalam, karena kalau mengenai istilah ini hukumnya sudah terlepas daripada dua lahan. Ya, mau kita salah sebut ini mat jaiz, ini mat wajib, la ba's, nggak masalah, tidak ada masalah yang kritikal di sini, karena hal itu pun adalah berdasarkan istilah dari para ulama, ijtihad dari para ulama, gitu kan. Seperti apalagi mengenai tebal tipis ya, selain daripada penentuan ini penamaan ini dari para ulama, namun mengenai tebal tipisnya sendiri itu pun terkadang ada yang diperdebatkan, ya, ada yang berbeda pendapat. Barakallahu fikum ajma'in. Inilah bab tahsin kita. Dengar suara anak, Wan? Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ajma'in. Kita telah selesaikan bab kita, bab utama kita, sesi yang menjadi sesi utama kita, yakni tahsinul Quran, mencari ahkamu tajwid pada satu surat beserta hukum-hukum yang terdapat pada setiap hurufnya. Iya. Allah barik fikum. Kita buka pertanyaan sebelum kita tutup. Ustadz. Iya. Yang tadi saya agak terputus-putuskan ya. Yang tanda sifir itu kalau ada tanda alif pakai sifir, berarti kita anggap hurufnya ada, alifnya ada, atau dianggap tidak ada?
Iya, masya Allah. Ini kalau dia ini kita harus kalau sifir ini kita merujuk kepada bentuk dari bulat dan aja ya. Ini untuk mempermudah kronologi terjadinya nih, ya beserta dengan cara kita membaca. Kalau dia bentuknya tidak sempurna seperti ini, lonjong, ya itu dipanjangkan berarti. Kalau dia kalau dia disambungkan. Namun kalau dia sempurna, berarti huruf itu tidak dianggap, namun dia eksis di tengah-tengah kita atau di cetakan eksis. Namun sejatinya dia tidak dibaca sama sekali. Contohnya pada ulaika, ulul albab atau ya ulaika, ulul albab, apalagi ya haula baik. Afwan, Anda lupa. Pokoknya dua itu tadi itu bentuknya sempurna. Coba kita bisa buka nih ayat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, Pak Ketua minta bantuan untuk membuka surat Al-Baqarah. Ya. Di sini. Ya dia di sini bentuknya dia sempurna ya. Maka di sini tidak dianggap. Lihat di bawah nih ayat kelima. Ulaika. Ya, ulaika. Nah, ini dia tidak dianggap wawunya maupun tanpa waw di sini dia tidak dibaca. Apakah dia diwakafkan maupun diwasofkan, tapi sini mustahil ya untuk diwakafkan ya karena dia satu kesatuan ya. Ulaika. Ya. Kalau di akhir kalimat bagaimana Ustadz? Di akhir ayat apakah kalau kita mau wakaf misalnya ro gitu ya, apakah kita sukunkan karena ada alif mustadir tadi atau dibaca tetap ro walaupun kita wakaf di akhir ayat? Kita coba menuju kepada surat Al-Insan, Pak Ketua. Mengenai sifir ini. Ini yang lebih kapabel sebenarnya Pak Ketua yang menjelaskan nih. Anda coba jawab ya, bantu sebagai tanggung jawab atas pertanyaannya, insya Allah. Sebagai tanggung jawab. Iya. Iya, salasila al-ata al-insani. 4. Ayat ke 4. Iya. Di sini lamnya dibuat seperti ini ya. Padahal dia pakai alif lam. Ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Jadi intinya kalau ada bulatan seperti ini tidak dianggap. Sudah dia tidak anggap tapi dia eksis. Gimana Pak, bisa difahami? Saya lupa sih di suratnya, nanti kalau saya ketemu saya share di grup. Di akhir ayat saya mau wakaf ada alif ada sifirnya kan. Enggak, Pak? Bulat, bundar. Bundar. Boleh ke bawah lagi, Bundar Pak. dia nggak dibaca. Artinya tetap dianggap ujung ayat itu adalah alif ya. Jadi kita harus sukunkan karena kita wakaf. Atau dianggap alifnya nggak eksis, jadi maksud saya dihitung nggak sih alif itu untuk sebagai akhir kalimat dalam rangka mewakaf gitu. Mungkin kita bisa lebih gimana ya, saya enak dijelasin kalau misalnya tahu contohnya ya. Ya, nanti saya share deh Ustadz kalau boleh. ketemu ya. Oke. Boleh. Ya Pak Sultan, di-share Pak. Kami tunggu nih Pak Sultan ini untuk ya, baik, tambahan ilmu dari Pak Sultan ini untuk kami semua.
dengan Sultani adanya aja. penelitian ilmiah seperti ini ya, Masya Allah. Baik, ada lagi pertanyaan? Mungkin kayak ini ya. Yang kayak gini maksudnya, Pak. Iya, tapi di akhir ayat, di akhir ayat di ujung. Oh, Di di ayat. akhir ayat. Ini juga Jadi, umpamanya termasuk kalau tidak yang ini dianggap ya, jatuhnya karena alif di sini nggak dianggap. Iya. Alif di sini sudah mau tidak ada pun dia tetap kita pakai wawunya kan, yang kita pakai wawunya saja. Iya, karena kalau umpamanya ini nggak dianggap, tetap terpakai, tetap dibaca 2 harokat ya gitu kan. Kita Iya, mesti tetap lihat dibaca 2 juga harokat. posisinya. Kalau posisinya ini seperti ini, dia tetap dibaca 2 harokat walaupun dia wakof gitu loh. Iya, karena Jadi, sudah ada. Saya bukan harokatnya sih. Maksud saya kan kalau kita di ujung ayat, kita kan kalau ro kita harus sukunkan kalau berhenti. Kalau tanwin fathatain kan kita jadi ro, gitu kan, jadi fathah. Tapi kalau itu sudah fathah ketika di akhir ayat, maka dia akan menjadi sukun. Nah, padahal di situ ada tanda alif, pakai tanda sifir yang saya bingung itu dianggap huruf alifnya ada atau dianggap tidak mempengaruhi harokatnya saja, tapi tidak mempengaruhi cara mewakofkannya. Oh, Masya Allah. Iya. Taib. Coba iya, paham. Kita lihat dulu. Tapi mungkin ini perlu ini ya. Iya, perlu visual mungkin, Ustaz. Visual. Perlu visual. Intinya adalah kalau sifir mustadir itu dia bundar dan dia selalu berdiri di atas waw, ya, dan alif. Selalu di atas ketiga huruf itu. Kalau sifir mustadir. Kalau sifir mustatil yang lonjong dia selalu di atas alif. Oh. Dan kalau mustatil dia kalau wasal dia pendek, kalau wakof dia panjang. Intinya adalah artinya setiap ada tanda bulat itu kalau mustadir artinya dia tidak dibaca. Jadi dia tidak dibaca. Baik dia di atas waw ataupun di atas ya ataupun di atas alif, dia tidak dibaca. Itu kalau sifir mustadir. Ya. Jadi itu ya yang saya dapatkan dari ini. Cuman memang kadang-kadang saya sendiri masih banyak tanya juga karena memang banyak keanehan. Banyaklah saya ada ketemu di beberapa gorib yang saya juga bahas, saya buat itu memang agak aneh ininya. Oh, Toib nih. Ya, saya ketemu nih pada surat Al-Insan nih, Pak. Ayat ke-15. Ini mungkin yang dimaksud ya. Ayat ke-15. Afwan, jadi menambah waktu sedikit nih jamaah. Masalah Ustaz. Masya Allah. Semoga Allah ganti waktu dengan yang lebih baik. Ikhwah. Amin. Ini, Pak, ini lonjong ya. Iya itu. Itu Iya. Kowariro atau kowarir. Nah, kalau dia keadaan lonjong seperti ini kan lonjong ya. Panji baca, Pak. Nah, dia sebagai ro ya kalau berhenti. Nah, kalau seperti ini kondisinya, lihat ini. Ini kowariro ini kata yang sama dengan koriro ayat selanjutnya. Sama ya? Kowariro dengan kowariro. Oh ya, sama. Sama ya? Anda akan bacakan. Baik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Lihat. Qawarira min fiddah. Berarti kita ambil kesimpulan apa? Pertama Anda baca kanat qawarira min fiddah. Iya. Bisa diambil kesimpulan ini jemaah? Bagaimana? Ya, dibaca lagi. Pada saat dia disukunkan, di sini dibaca 2 harokat. Menjadi mat dia. Kalau lonjong seperti ini, ya, hidup. Sedangkan di sini sempurna ya bulatnya ya. Cuman kalau di ini bulat apa lonjong ya? Hampir sama ya. Harusnya lonjong sebenarnya. Cuman ini lonjong. Biasanya bulatnya kalau di mushaf anak tuh lebih sempurna bulatnya. Cuman di sini hotnya nih kenapa agak sedikit peyang gitu ya. Yang ininya seharusnya dia lonjong seharusnya.
Ya, qawariro ini sama. Nah, sini bisa kita ambil kesimpulan pertama, faedahnya adalah tanda bulat ini bukan bagian dari kata. Ya, namun sama seperti tanda pedang itu ya. Ini adalah simbolik. Karena katanya adalah qawariro, ya. Qawariro di sini sama. Nah, di sini kan berbeda bulatnya ya. Ini satu lonjong, satu bulat sempurna. Seharusnya bulat sempurna ini ya. Cuman ini agak peyang sedikit di qawariro kedua. Nah, kalau dia bulat sempurna berarti itu ditiadakan. Fahim? Tidak menambah harokat ya kalau Tidak ditiadakan menambah maksudnya. harokat, benar. Pak Ustadz, Tidak Ya, dibaca. kalau lonjong juga mungkin karena ini di tengah-tengah dianggap tidak ada ya Pak Ustadz. Jadi tetap tidak dua harokat ya Ustadz, walaupun lonjong ya karena di tengah ini. iya. Kalau dia dibaca wakof maksudnya? Enggak, yang Kalau wasol 16. Wasol, iya, dia Wasol. tidak dibaca. Wasol, Seperti yang Anda wasol. baca tadi, kanat qawariro min fiddah, seperti itu. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi pokoknya intinya kalau bertemu dengan sifir ini lebih enaknya kita nggak usah diwakofkan biar nggak pusing. Karena ini perbedaannya masalah wakof dengan wasol. Karena kalau kita wasol saja ini tidak dianggap kan gitu kan. Tidak dianggap tandanya ini gitu. kalau wakof berarti dua harokat ya. Iya. Ini. Yang kalau lonjongin 2 rakaat. Makanya kita tidak jangan berpatokan dengan ini, dengan bulatan itu, patokannya saja dengan matnya. Gitu kan. Lihat matnya, iya. kalau misalnya dibaca mat ya dia langsung Matnya lanjut ya. gitu kan. Pada saat dia seperti di tengah-tengah sini sudah tidak usah dianggap lagi gitu. Qawariro min fiddatin gitu. Dan dibaca sebagai ro ya, tidak qawarir gitu. Enggak, karena di sini ada alif. Oh. Harus diwasol. Iya. Seperti itu. Iya. Ini masuk juga di dalamnya ini mengenai histori atau makna ya secara sorfiyah di sini ya Pak. Dan ini Anda sendiri belum memahami betul ya turunan-turunan daripada kata-kata ini, yaitu sama seperti yang dibahas oleh pengajar tahsin di YouTube itu yang di-share oleh Bapak. Dia membahas mengenai asal muasal itu ada ya di situ ya. Wal fajr wa layalin asr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Karena sebenarnya turunan dari secara sorfiyah ini yasri harusnya gitu kan. Namun ditulis yasr. Nah, ini perubahan ini yang mengetahui adalah ahli bahasa. Jadi penentuan sifir mustatil ini juga termasuk di dalamnya adalah ijtihad daripada ahli bahasa, ya, ahli lughah sifir ini. Baik. Itu penjelasannya Pak kira-kira. Bagaimana jemaah? Terima kasih Ya. Ustaz. Afwan Pak. Ya. Masya Allah kita sudah ini ya sampai lewat ini. Beberapa udah ada yang live, mungkin ada keperluan. Afwan. Keperluan. Zul udah datang. Buat bisa bertanya Ustadz, Afwan, Bapak-Bapak? Boleh. Silakan, Pak Gun. Insya Allah. Kalau Anda insya Allah bisa. Mungkin pernah kita jumpai ya, ada huruf akhir dan masuk ke ayat berikutnya itu yang diwasal, tapi ada huruf nun di bawahnya. Contohnya seperti di surah Yasin ayat 79 masuk ke 80. Iya. Inna alimunal ladzi atau gimana bacanya itu Ustadz ya? Itu masuk kepada ini ya. Nun wasol atau nun wiqayah ya jadi Pak ya? Iya. Surat Yasin. Yasin 79 sampai ke 80. Gimana bunyinya itu Pak? Anda lupa. 79. Wa huwa bikulli khalqin alimun alladzi ja'ala lakum minasy syajaril Iya, akhdari. betul. Nah, ini kan ada alimun alladzi. Iya, Ada benar. Ustaz? Ini masuk kepada ini apa namanya nun wiqayah atau nun wasol ya. Karena di sini masuk khalqin alimunil ladzi, bukan alimul ladzi, bukan mul ladzi ya, tapi
munil ladzi. Karena ada nun. Nun Gitu. wiqayah ini. Nun wiqayah atau nun Alimunil wasol. ladzi. Ya, Ustaz. Ya, alimunil ladzi. Setiap tanwin itu sejatinya dia ada nun. Makasih Tante. Iya, setiap tanwin itu sejatinya ada nun. Lihat ya, waw itu kan dibungkus oleh nun ya. Dibungkus oleh nun. Ya. Ada topinya kan? Alim, ada nun. Nah, itu adalah nun sebenarnya. Alimun, mun di akhir nun. Jadi nun ini pada saat dibaca disambungkan dia kepada alif lam, nanti kita akan bahas insyaallah ini alif lam ini ya, keunikan daripada alif lam ini, atau disamakan dengan de di sini ya. Kalau bahasa Inggrisnya de, yang maksudnya kita mengetahui yang kita bahas, kita sudah mengetahuinya. Nah, disebut dengan alif lam ma'rifah namanya. Nah, ini harus ikut sertakan nunnya. Kalau enggak nanti dia kehilangan makna. Alimunil ladzi. Alimun alladzi. Nah, kalau misalnya ana berbicara dengan bahasa Arab, intonasi yang biasa, alimun alladzi. Nah, nunnya ada kan? Tapi kalau disambung alimunil ladzi, misalnya seperti itu. Nah, ini terkait dengan bahasa. Baik, itulah dia. Baik. Baik. Jika tidak ada pertanyaan yang lain, kita akan tidak ada pertanyaan lagi ya, insyaallah. Atau pertanyaan boleh disambung di grup. Bisa disambung di WA group. Iya, di grup. Di WA grup. Masya Allah. Di WA grup aja mungkin nanti kita bincang lagi. Ini soalnya saya juga ada keperluan nih. Masya Allah, afwan. Baik, Ya, afwan. kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan dengan doa penutupan majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.